Jadi yang diperhatikan itu tidak hanya muzaki, tidak hanya mustaik, tapi dua-duanya ya. Gitu. Kalau ilmu karunya mustahik, ilmu karunya oke kak, semuzaki. Jangan sampai merugikan. Kalau sifatnya minta, nah zakat itu diminta ya. Gitu. Nah kalimatnya di dalam Al-Quran juga khud ya, ambillah. Jadi diambil, ada petugas ya. Jadi sebaiknya kalau ada seseorang yang kaya belum kelihatan mengeluarkan zakat, itu ya boleh diminta ya. Gitu. Tapi diminta oleh siapa? Diminta oleh amil yang ditunjuk oleh pemerintah, gitu ya. Gitu ya. Kenapa? Karena ini tugasnya tugas pemerintah. Cuman karena di Indonesia tuh Pak, pemerintah itu ada bagiannya yaitu Kemenak gitu ya, berarti ya Kemenak yang itunya. Atau amil-amil yang disetujui oleh Kemenak gitu ya, ada izin. Misaluhu contohnya ya. Karena ada salah sunnah azan 30 domba, wasruna jatin dan 10 kambing. Akhoda maka mengambil si sa'i ya, orang yang bertugas mengambil zakat azan domba au najatan atau kambing bikin mati salah satu arba'in, bikin mati salah satu arba'in anzin, dengan harga 3/4 domba, warub'i najatin dan 1/4 kambing. Jadi 3/4-nya harga domba, 1/4-nya harga kambing. Kalau memang beda-beda. Jadi diperhatikan harga. Faizakila, jika dikatakan ya, diumpamakan masalah umpamanya himatu anzin, harga domba itu tujiu mencukupi bidinarin 1 dinar, wa qimatun najati, sedangkan harga kambing al-mujiyatu yang mencukupi dinaroni 2 dinar. Akhraja maka mengeluarkan orang tersebut azan domba au najatan atau kambing qimatuha yang harganya tersebut dinarun 1 dinar, warubun dan 1/4. Itu perumpamaannya. Walahada, dan terhadap hal ini al-kiasu kias. Jadi silakan dikiaskan saja ya. Jadi bukan berarti mesti seperti ini gitu ya. Dinar, nyari dinar di Indonesia nggak ada. Ya, dirupiahkan dulu kalau di Indonesia ya. Walau kanat, dan apabila ada masyatuhu, ternaknya itu sohahan, sehat-sehat, wamarodon, dan yang sakit-sakit. Jadi dia, dari yang 40 itu ada yang sehat-sehat, ada yang sakit-sakit ya. Ada yang mabuk ya, itu ada yang stres ya. Ada yang pusing, ada yang apalagi stroke, kambing stroke. Lam tajid maka tidak mencukupi al-maridatu yang sakit gitu. Wakada demikian juga al-maibatu yang cacat ya. Jadi tidak cukup atau tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat dari yang hartanya campur ya, yang sehat, dari ternaknya yang campur, yang sehat dan yang sakit dikeluarkan yang sakit itu, atau yang cacat itu tidak cukup ya, tidak sah ya. Kenapa? Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wala tayammamul khabisa minhu tunfikun. Masalah ini di surat Al-Baqarah ya. Ayatnya cari aja. Ayat berapa?
200 sekian ya. Ya. Wala tayammamu, dan janganlah kalian memilih-milih al khabisa yang jelek minhu dari harta tersebut tungfikuna ya, sambil kamu menafkahkannya atau kamu untuk menafkahkannya ya. Jadi janganlah memilih yang jelek dari harta yang dimiliki untuk dinafkahkan. Maksud nafkah di sini nafkah wajib, yaitu zakat ya. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, la tukhadu, dan janganlah diambil fis shadaqati dalam hal zakat harimatun harimah, wala datu awarin, dan datu awarin. Rawahul Bukhari. Wal harimatu, artinya harimah, al ajizatu, yang lemah, an kamalil harokati, dari pergerakan yang sempurna, bisa babi kibriha, dengan karena sebab tuanya. Jadi itu harimah pikun lah kalau di orang mah ya, udah tua harimah, maka ada doanya juga kan yang diajarkan oleh Nabi ya. Ya. Dijauhkan dari penyakit pikun ya, karena penyakit pikun itu nggak ada obatnya ya. Wal awar, sedangkan yang dimaksud awar al aibu cacat. Jadi janganlah diambil dalam zakat itu yang udah tua ya, dan yang cacat gitu ya. Giliran buat orang lain ya, yang cacatnya itu tuh yang telinganya sepotong buat zakat gitu ya. Ya, urusan akhirat biasanya ya barang sisa ya, barang-barang yang udah gak kepake gitu kan ya. Ya hampir semua pihak. Coba apalagi kalau pengusaha, udah jelas kalau pengusaha ya apa perumnas. Dimana ada ngasih pasos-pasung tanah yang mulus ya. Ini buat masjid yang mulus nggak ada, pasti yang bengkok ya. Luasnya luas kan bengkok. Saya memperhatikan di blok L ya, Q ada tanah bagus sudah rata, dikirain buat pasos-pasong YTM, tahunya dibangun juga, bener. Nah, kan gitu ya. Rawahu at-Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi bilafdzil aib, dengan lafaz aib ya, itu al-awarnya ya. Waqala, dan ia berkata annahu, sehingga hadis tersebut hasanun, hadis hasan ya. Hasan itu di bawah sahih, kurang sedikit itu hasan ya. Sebiasanya diantaranya dikategorikan hasan itu karena hafalannya agak lupaan dikit gitu ya, itu jadi hasan. Atau karena dianggap si rawi, salah satu rawinya tersebut suka melakukan, pernah kelihatan melakukan dosa kecil, itu hasan. Saking apiknya ahli hadis itu ya. Berarti Imam Bukhari benar-benar orang yang apik gitu ya. Itu dosa kecil ya, gimana dosa gede? Wah, kalau kita mah meriwayatkan hadis doib semua. Itu boro-boro hasan, wajar. Kalau kita ya kalau kita bawa berita aja wajar, kalau orang lain nanya-nanya benar nggak, wajar kita. Ke istri aja sering bohong kan, udah doib melulu ya. Persyaratannya ya sampai seketat itu. Kenapa? Karena akan dijadikan sebagai dasar hukum salah satunya ya. Kalau ucapan kita mah
ya nggak dijadikan dasar hukum, makanya wajar. Wajibu dan wajib ayah roja mengeluarkan si muzaki sohihatan, ya, yang sehatnya, laikotan yang pantas bilhalin pada waktu itu. Misaluhu, contohnya lahu, si muzaki tersebut memiliki arba'una satan, 40 domba, nisbuha setengahnya soahun, sehat-sehat, wanisbuha dan setengahnya marodun, sakit-sakit. Qimatu kulli sohihatin dinaroni, nah, harga setiap yang sehat itu 2 dinar. Wa qimatu kulli maridotin, dan harga setiap yang sakit dinarun, 1 dinar. Contohnya itu. Apalagi maka wajib atas orang tersebut sohihatun, ya, yang sehat, mengeluarkan yang sehat, bikin mati nisbi sohihatin, dengan harga setengah yang sehat, wanis bimaridotin, dan setengah yang sakit. Wadalika, nah, yaitu dinarun, 1 dinar, wanis pun, dan setengahnya, 1 dinar setengah, gitu ya. Mana yang harga, tapi yang ambil yang sehat, yang harga 1 dinar setengah, gitu ya. Tuh, kalau mau hitung-hitungan, nah, rugi kalau saya mengeluarkan yang sehat tok. Nah, kalau mau dihitung ya dilihat harga, ya. Walau kana, dan jika ada aswahu yang sehat, sulusina salasina 30, sulusina, ya, sulusina 2/3, beda ya artinya. Kalau sulusun 1/3, kalau sulusum salah asuh, beda ya artinya. Walau kana, dan jika ada aswahu yang sehat-sehat itu sulusina 2/3, palaihi maka wajib atas orang tersebut sohihatu, yang sehat, bikin mati salah satu arba'in sohihatin, dengan harga 3/4 yang sehat, warub'i maridotin, dan 1/4 yang sakit. Wahwa, yaitu dinarun, 1 dinar, wanisfuhu, dan setengahnya, warupun, dan 1/4-nya. Ya, hitung aja itu. Walahada, dan atasannya al-kiasu, kias, ya, kias ya. Jadi fikih itu banyak kiasnya. Kalau nggak ada kias, wah repot. Ya, kenapa? Nggak ada hadis yang menjelaskan kerbau wajib zakat. Berarti yang punya kerbau nggak bakalan mengeluarkan zakat. Nggak ada pengaturan seperti ini, coba. Ya. Jadi hadisnya hanya menyebutkan tadi, atau ayat Al-Quran hanya menyebutkan wala tayammumul khabisa min utung fitu, hanya menyebutkan itu global, gitu ya. Nah, dijelaskan oleh para ulama, ya. Makanya selebihnya kias, kalau semuanya dijelaskan dalam kitab, wah, segede gini aja nggak tamat-tamat. Ya. Walau kanat, dan jika ada masyatuhu, ternaknya itu kuluha semuanya, maridotan, sakit, au kuliha, au kuluha, atau semuanya ma'ibatan, cacat, uhidat, maka diambil zakat minha, dari yang ada tersebut, ya, lianaha, karena harta tersebut malu, ya hartanya itu, liana, karena ternak tersebut malu, ya hartanya. Kalau Allah Ta'ala berfirman, khud min amwalihim sodakotan,
Khud, ambillah min amwalihim, dari harta-hartanya, sodakotan sebagai zakat, gitu ya. Sekarang gimana? Saya punyanya domba itu semuanya sakit atau semuanya cacat. Loh, punya 40 tapi semuanya telinganya nggak ada satu. Yang satu yang kanan, yang satu yang kiri. Ada 10 nggak ada telinga kanan, 10 nggak ada telinga kiri, yang 10 lagi nggak ada mata kanan, 10 lagi nggak ada mata yang kiri. Jadi pas 40. Gimana? Ya ambillah dari yang ada, gitu ya. Terus semuanya mencret, semuanya bareng, gitu ya. Ya ambil dari yang ada. Jadi nggak usah repot-repot. Kenapa? Ya di dalam Al-Qur'annya kan kalimatnya gitu, khud min amwalihim, ambillah dari harta mereka, dari harta yang dia miliki, gitu. Nggak usah dipersulit. Wali annal fuqara'a, karena sesungguhnya orang-orang fakir innama malaku, ya, dia hanya memiliki menu dari harta tersebut, ikut memiliki menu dari harta tersebut, bahwa sedangkan fakir tersebut kasa iris syurakai, seperti ya sekutunya, gitu, serikatnya, gitu ya. Jadi dalam harta orang kaya itu ada harta orang miskin, gitu kan. Jadi ibarat sekutunya, barang ikut memiliki, cuman bagian tertentu sekian. Nah, berarti tergantung dari harta yang dimilikinya tersebut, gitu. Kalau hartanya bagus ya, ya miliknya bagus juga. Kalau jelek ya jelek juga. Summa inna, kemudian jika kami laukallabna, jika menuntut kami al-malika terhadap pemilik, terhadap muzaki, goiralladzi, selain perkara atau selain harta, indahu yang ia miliki, la ajhabna bihi, la ajhabna, tentu kami merepotkannya, bihi, dengan hal tersebut. Nah, kalau kami menuntut, katanya, ya tentu yang repot ya si muzaki, gitu ya. Wakada, demikian juga lau tamah kodot, walau lau tamah kodot, jika melahirkan si ternak, kuluha, semua anaknya itu dukoron, jalu-jalu, ya, jantan, akhoda, maka ngambil orang tersebut az-zakaro, yang jantan tersebut, kama tuhodu, sebagaimana diambil al-maridotu, yang sakit, anil marodi, dari yang sakit-sakit. Jadi jika yang lahirnya tuh jantan semua, ya ambil dari yang jantan tersebut. Wakila, tapi ada juga yang mengatakan, ya wakila, dan dikatakan la yajib, tidak mencukupi az-zakaru, jantan. Ya, kenapa? Li'anna tansisa, karena sesungguhnya nas, ya, dohirnya teks, ya, teks dalilnya, ja'a, datang nas tersebut, pirinasi, berkaitan dengan betina, ya, menurut sebagian kecil, ya. Wakata, demikian juga tuhodu, diambil as-sogirotu, yang kecil, aifis sigori, yakni dalam ternak yang kecil-kecil, bil jadidi, dalam kaul yang jadid, kama tuhodu, sebagaimana diambil al-maridotu, yang sakit, bil marodi, dalam ternak-ternak yang sakit. Wafil Bukhari, dan di dalam riwayat Imam Bukhari, fi kisati Abi Bakrin, dalam kisahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, inaqala, ketika dia bersabda, berkata, ya, fi ahli ridati, berkaitan tentang ahli kelompok murtad, wallahi lau manauni, ya, itu ucapannya, ya, anakon kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum alaihi. Wallahi, kata Abu Bakar, ya, bentuk ketegasan beliau,
wallahi demi Allah, lau mana'u jika mereka menolak nih kepadaku, ya, anakon untuk memberi anak, ya, anak itu anak domba, ya, anak kambing, kanu yang mereka miliki, yu'adunaha, kanu yang mana mereka sebelumnya, ya, yu'adunaha mereka memberikannya kambing tersebut ila Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Lakotal tuhum, tentu aku akan memerangi mereka alaihi karena apa, kambing tersebut, gitu ya. Jadi salah satu apa yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq waktu itu diantaranya ada kaum riddah, ada kaum apa, penolak zakat gitu. Kenapa? Karena diantara sebagian Muslim waktu itu menganggap ketika meninggalnya Kanjeng Nabi habis apa, tamat juga ketaatan kepada Islam gitu. Jadi balik lagi ke agama sebelumnya. Kemudian yang kedua, kaum penolak zakat karena menganggap zakat itu hanya wajib kepada Nabi. Mengeluarkan zakat itu ketika ada Nabi, ketika Nabi meninggal dianggap selesai wajibnya zakat. Nah itu, maka apa, Abu Bakar menyatakan seperti itu, demi Allah jika mereka menolak untuk memberikan zakat akan aku perangi mereka. Nah itu ya. Wal anakku dan anak, artinya anak ya, yaitu as-sogirotu yang kecil minal gonami dari kambing, malam tajeda selama kambing tersebut belum apa, belum ompong ya. Wasuratu kaunil ma'khud, dan gambaran keadaan yang diambil minas sigori dari yang kecil biantamuta dengan meninggalnya atau dengan matinya al ummahatu ibu-ibunya, ya, induk-induknya, fi asnail hauli di tengah haul, ya, pertengahan tahun, au bi ayam lika atau dengan memilikinya si muzaki arba'ina 40 min sigoril bakori dari sapi-sapi yang kecil, awil masih atau domba. Pain nawajabaha, maka sesungguhnya kewajibannya tersebut perkara lahu yang dia miliki sanatani yang usia 2 tahun. Nah ya, jadi tidak diperhitungkan besar kecil, ya, pokoknya yang dia miliki aja ya. Yang punyanya kecil-kecil, yang kecil-kecil aja. Misalnya, aduh kebetulan bapak saya mah kecil-kecil, namanya domba Karawang, kecil-kecil. Kalau domba Garut kan gede-gede gitu ya. Ya gimana jahat, ya jahat dari yang itu juga, tidak usah dipersulit ya. Walatuhodu, dan tidak boleh diambil al ukulatu yang banyak makan, al musminatu yang gemuk bil ukli karena makannya tersebut gitu ya. Walar rubba, dan tidak boleh juga diambil yang rubba. Rubba itu roba gitu ya, kayak riba, roba. Wahya yaitu hadis satu ahdi, barunya zaman bin nataid dari melahirkan, dengan melahirkan. Jadi yang roba itu yang baru melahirkan. Liannaha, karena sungguhnya roba tersebut min karoimil amwali, termasuk diantara harta yang mulia, yang agung gitu ya. Wala hamila, dan juga tidak boleh yang sedang hamil, nggak boleh diambil untuk zakat linai, karena adanya larangan kan di Nabi SAW mandalika tentang larangan tersebut ya. Yang sedang hamil kasih kok diambil, yang tidak boleh itu diambil ya. Kalau si mujakinya ngasih ya nggak apa-apa, ini sama zakatnya ini aja nggak apa-apa ya. Yang tidak boleh itu si sangi, yang si petugas mengambil. Saya petugas zakat mau ngambil yang ini, nah, itu nggak boleh ya. Nah udah gitu kan
Dia petugas, udah nyampe di rumah, lumayan yang hamil tuh, pas seminggu lahir ya, kasih aja ibunya tuh, saya punya tuh anaknya. Nah, itu. Ya. Mana yang hamil dihitung dua, ya. Wanukila dan dinukil, wanakola dan telah menukil Ibnu Rif'ati, Imam Ibnu Rif'ah, anil ashabi dari ashabnya Imam Syafi'i, annallati torokoha, sesungguhnya masiyah atau ternak yang telah dijantanin, ya, yang telah menjantaninya al-fakhlu, pejantan, kal-hamili, seperti yang udah hamil juga, li'anal goliba, karena galibnya fil bahami, dalam hal hewan, al-uluku fil bahimi, tetaplah di hewan itu al-uluku, yang namanya hamil itu min marotin, hanya satu kali, min marotin, dari satu kali, bihilafil adamiyati, berbeda dengan manusia, ya. Nah, menurut yang dinukil oleh Ibnu Rif'ah, katanya ya, dari kelompoknya Imam Syafi'i, jadi ternak yang udah dikawinin, gitu ya, udah dijantanin oleh pejantan sekalipun satu kali, itu disamakan dan dengan yang hamil, sekalipun belum tentu hamil. Kenapa? Nah, ini hebatnya ahli fikih ya. Kenapa? Karena yang namanya hewan itu galibnya biasanya satu kali itu jadi tokcer. Makanya yang belum punya itu keturunan berguru. Tokcer itu. Itu berbeda dengan bihilafil adamiyat, berbeda dengan manusia. Kadang satu kali enggak, dua kali enggak, tiga kali enggak, terus. Itu ya. Itu bahaim. Sampai penelitian, makanya ahli fikih itu tidak hanya berdasarkan dalil nakli, tapi dalil itu berdasarkan observasi ya. Udah ada semacam trial and error juga, gitu kan? Ya, uji coba itu kan. Itu ahli fikih ya. Kalau kanat, dan jika ada masiyatuhu, ternaknya kuluha semuanya, karo imun, yang mulia-mulia semuanya, yang hamil, ya pejantan, yang hamil semuanya misalnya, tolabnahu, kuluha semuanya, karo imun, yang mulia semuanya. Ya, bukannya milik pejantan misalnya, atau yang gemuk gitu kan. Tolabnahu, maka kami memintanya biwahidatin, dan satu minha dari ternak tersebut. Bihilafi ma, berbeda dengan perkara laukanat, jika ada keluar semuanya awamilun, hamil, la nutolibuhu, maka kami tidak memintanya bihamilin dengan yang hamil. Kenapa? Li'annal arba'ina, karena sesungguhnya zakat itu sesungguhnya ternak yang 40 tersebut ya, fiha, di dalamnya di dalamnya tersebut satun, wajib zakat satu ekor domba. Wal hamilu, sedangkan yang hamil satani, itu sama dengan 2 domba gitu ya. Jadi kalau 40 hamil semuanya berarti sama dengan 80 gitu. Itu ya. Jadi yang si sa'i tidak boleh minta yang hamil. Gitu. Kenapa? Karena yang hamil dihitung 2 gitu ya. Ada demikianlah naqalahu al-imam Ansari bin Takrib, yang telah menukilnya al-imam dari pemilik kitab at-Takrib, wastahsanahu, dan dia telah menganggap bagusnya hal tersebut. Nah, betul, laurodia. Nah, ini ya. Laurodia, jika ridho al-maliku, si pemilik,
bi'ito ukulati, dengan memberikan yang banyak makan, yang gemuk ya, wal hamili, dan yang hamil, fainaha tukhadhu minhu, maka hal tersebut diambil dari yang diberikan tersebut. Wakada, demikian juga ar-robbi, itu yang robbi ya. Nah, berbeda dengan katanya apabila si pemiliknya ridho ya, mau yang mana nih, mau yang ini dia benar, ya udah ambil. Yang tidak boleh itu si sani memilih-milih apa suka-suka tanpa memperhatikan keadaan gitu ya. Pejantan satu-satunya diambil. Makanya pejantan itu apa merupakan minal karoim juga, termasuk diantara hewan yang mulia. Tuh pejantan mulia semua gitu. Mulia ya, pejantan. Coba kalau nggak ada pejantan ya, nggak bakalan hamil kan ya. Kalau manusia mah ya dua-duanya sebetulnya dua-duanya mulia gitu ya. Ya. Makanya pada zaman zaman Fir'aun kan yang di, kalau manusia itu yang di kubur-kubur itu, yang dibunuh itu bayi yang baru lahir itu laki-laki gitu ya. Zaman jahiliyah perempuan. Kalau dipikirkan laki-laki kalau habis semua nggak ada pejantan ya. Zaman jahiliyah perempuan dikubur semua, dimati semua. Laki-laki kalau nggak ada perempuan mau nyari lubang batu ya. 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 Jadi ya emang saling gitu, saling apa, saling memanfaatkan, saling membutuhkan gitu ya. Jadi laki-laki jangan mentang-mentang laki-laki, perempuan jangan mentang-mentang perempuan, sama-sama ya. Wasumiyat, dan dinamai Rob ya, Rob bidalika, dengan kalimat tersebut, li'annaha, karena tersebut turabbi, karena hewan tersebut turabbi memelihara waladaha, anaknya gitu ya. Ada sebut Rob gitu. Jadi induk yang baru melahirkan disebutnya Rob gitu ya, pemelihara anaknya. Wahadal ismu, dan nama ini yutlaku diucapkan alaiha, atas nama tersebut ya, atas hewan tersebut, ila khamsata asyara yaman, sampai 15 hari gitu ya. Jadi dihitungnya itu sampai 15 hari disebut Rob gitu ya. Karena diasuhnya itu sampai usia 15 hari. Itu betul-betul diasuh oleh induknya. Min wiladatiha, dihitung dari kelahirannya. Qala al-Azhari, qalahul al-Azhari, berkata Imam al-Azhari terhadap hal tersebut. Wa qala Jauhari, dan telah berkata Imam al-Jauhari, ila tamami syahraini, sampai berumur 2 bulan secara sempurna. Menurut Imam al-Jauhari sampai 2 bulan katanya. Itu beda ya, apa dinamai Rob itu. Jadi kalau menurut Imam al-Azhari sampai 15 hari, kalau Imam al-Jauhari sampai sempurna 2 bulan gitu ya. Wallahu a'lam. Itu saja ya, itu berkaitan tentang zakat ternak gitu ya. Cuman ya, karena jarang ya. Nah, cuma sekali lagi ya, ternak yang wajib dijakatin itu ternak yang hidupnya, yang makannya dibebasin, diabur, disaimatin ya, dalam hewan aburan kayak di Karawang ini. Saya sering melihat di Karawang itu, yang punyanya di mana, kambingnya di mana itu kan. Nah, kalau di daerah saya kan kambing di kandang jarang dikeluarin, jadi yang punyanya nyari rumput. Nah itu sekalipun punya sampai 100 nggak wajib dijakatin gitu, ya. Jadi yang wajib dijakatin itu istilahnya
yang apa nilai kesusahannya sedikit, punya aja, nggak susah nyari rumput. Udah apa, udah sore suruh apa, suruh pulang gitu, ya pagi keluarin, nah yang dimakan tahu rumput siapa gitu, gitu. Masuk perumahan bunga siapa dimakan gitu kan, gitu, ya itu ya. Faslun wal khalitoni wallahualam. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.